Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan Satgas Anti Preman akan menindak tegas aksi premanisme di seluruh wilayah Indonesia. Tindakan premanisme disebut mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta iklim investasi. Menindak tegas setiap tindakan premanisme. Kita sudah membentuk operasi, namanya operasi pekat wilayahan. Dalam kurun waktu dari mulai tanggal 1 kemarin, sudah ribuan kasus yang kita tangani, beberapa kasus menonjol yang kemudian sempat viral, semuanya kita tangkap. Dan saya minta kepada masyarakat yang merasa di sekitarnya ada kegiatan preman, segera lapor dan kita akan perintahkan seluruh anggota untuk menindak tegas. Dan ini sebagai tindak lanjut dari apa yang menjadi perintah Bapak Presiden bahwa preman harus tindak. Dan untuk membahas seperti apa perkembangan razia preman nasional yang dilakukan oleh Polri, kami akan berbincang bersama Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago. Selamat pagi, Pak Erdi. Ya, selamat pagi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Erdi. Pak Erdi, tadi kita sudah dengarkan ya instruksi tegas dari Kapolri bahwa untuk premanisme ini harus diusut tuntas, harus diberantas. Sampai dengan saat ini Pak, sejak Satgas sudah dibentuk, ini sudah ada berapa tersangka Pak? Sudah ada berapa orang yang diamankan dan diproses? Ya, baik. Jadi begini, kepolisian melaksanakan kegiatan operasi serentak yang namanya operasi yang terkait dengan masalah premanisme itu dimulai dalam artian operasi pekat ya yang terkait dengan masalah premanisme itu dimulai sejak tanggal 1 Mei 2025 ya, di mana dalam kurun waktu yang kemarin kami datakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu Polri berhasil menangani 3.326 kasus premanisme di seluruh Indonesia. Nah, meski jumlah total individu yang diamankan tidak dirinci secara publik, ya, operasi ini melibatkan penindakan terhadap pelaku pemerasan, kemudian pungutan liar, pengancaman, pengeroyokan, dan bentuk-bentuk kejahatan premanisme lainnya. Nah, operasi ini juga merupakan bentuk komitmen Polri untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan menindak tegas setiap gangguan-gangguan keamanan termasuk aksi premanisme ini. Demikian, Mbak. Baik, jadi sudah ada 3.326 kasus ya sejak operasi tanggal 1 Mei lalu. Nah, Pak Erdi, apa tindakan yang diberikan Pak Erdi? Apakah ini semua yang terjaring dari operasi ini mereka langsung dipidana atau kemudian ada bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan? Ya, dari total yang sudah saya sebutkan tadi sebanyak 3.326 ya, yang ditangani, ada beberapa pelaku yang telah diproses hukum sebagai tersangka sesuai tindak pidana yang dilakukan. Karena ini kegiatan operasi yang berkelanjutan, jadi setiap daerah tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi premanisme. Kemudian untuk individu yang tidak terbukti, yaitu melakukan tindak pidana, namun terjaring dari operasi, ini Polri melakukan pendataan, kemudian pembinaan. Nah, tentunya pembinaan ini akan dengan sendirinya dibutuhkan kolaborasi, kemudian yang dibutuhkan koordinasi dengan stakeholder lainnya seperti TNI, dari kementerian lembaga terkait. Mungkin kalau kita berbicara masalah pelaku-pelaku premanisme ini anak-anak, kita bisa memberikan edukasi dan himbauan kepada pihak-pihak sekolah untuk menangani, yang tentunya nanti ada suatu perjanjian-perjanjian ya yang sangat kuat ya antara dari pihak pendidikan yang mengelola pendidikan dengan orang tua dan anaknya sendiri, karena kita bisa menilai bahwa ini adalah hanya anak-anak yang sedang ikut-ikutan dan sebagainya. Nah, langkah ini memang untuk memberikan edukasi dan arahan ya, untuk tidak kembali melakukan aksi premanisme. Langkah ini juga dilakukan sebagai bagian dari pendekatan preventif. Jadi kita
mengesampingkan kegiatan represifnya ya untuk menghindari menghindari residivisme serta membina warga agar kembali ke jalur-jalur sosial yang positif. Demikian. Baik, Pak Erdi, tadi salah satu yang jadi perhatian Kapolri juga jangan sampai premanisme ini mengganggu iklim investasi ya, kepercayaan dari investor. Dan kalau kita ingat di Lebaran atau Ramadan kemarin, ini banyak terjadi ya yang mana para preman atau yang mengaku dari ormas ini minta THR ke perusahaan. Itu memang modusnya kerap ditemukan seperti itu Pak Erdi, dan saat ini fokusnya memang menangani yang menyasar kepada korporasi? Ya, pada prinsipnya premanisme ini bersifat laten ya Mbak ya, dan memang kerap muncul kembali karena persoalan ekonomi, lemahnya pengawasan lingkungan, kemudian dan kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, aksi premanisme ini tentunya adalah pelanggaran serius yang harus kita hadapi bersama, kita tangani bersama karena yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, sebagai pelaku menjadikan praktek pemalakan ya atau pungli sebagai sumber penghasilan. Bahkan ada yang bernaung dengan di bawah organisasi berbadan hukum untuk menyamakan aktivitasnya. Nah, oleh karena itu Polri menyadari Mbak bahwa pemberantasan premanisme itu tidak cukup dengan razia, tapi harus melibatkan sinergitas lintas sektor termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, institusi pendidikan, dan kemudian dalam menangani akar masalahnya. Terkait dengan yang disampaikan tadi bahwa kegiatan-kegiatan ini pada saat Lebaran dan kemudian ada yang meminta-minta baik secara perorangan maupun dari secara organisasi. Nah, ini tentunya kita kembali lagi ya. Kita sama-sama meyakini bahwa aksi-aksi tersebut tidak diharapkan untuk berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ya bekerja sama untuk bagaimana untuk menghilangkan aksi-aksi premanisme seperti ini. Nah, kegiatan ini memang harus menyasar pada praktik premanisme yang dianggap merusakkan masyarakat ya, dalam mengganggu serta iklim investasi nasional. Operasi ini Polri ya merupakan bagian dari komitmen Polri dan dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sekali lagi tentunya Polri tidak bisa sendiri untuk bekerja. Ya, mari kita bergandeng tangan, merapatkan barisan kepada stakeholder lainnya. Ya, mari kita berkolaborasi. Mari kita berkoordinasi untuk sama-sama kita memberikan atau menciptakan rasa aman kepada masyarakat dalam berbagai aktivitasnya sehari-hari. Demikian. Pak Erdi, kalau melihat tren kasus ini juga Pak, apakah memang Polri melihat ada peningkatan ketika memasuki periode operasi dari bulan Mei ya? Apakah ada peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya Pak Erdi? Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan ini bersifat laten ya, kadang-kadang muncul, kadang-kadang dia tidak muncul sesuai dengan situasi yang ada. Misalnya ada pembangunan pabrik dimulai, nah itu akan menjadi permasalahan baru atau akan menjadi memberikan peluang-peluang untuk aksi-aksi premanisme. Begitu juga di hari raya, ya setiap hari-hari besar, kemudian ada event-event. Nah, disinilah kita tidak bisa melihat lebih banyak lagi atau berkurang dan sebagainya. Tentunya kita tetap menjadi perhatian khusus bagi kita semua ya dalam rangka untuk menjaga investasi, memberikan kenyamanan ya, dan ketertiban di masyarakat agar masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman. Nah, kalau bicara masalah itu kita sudah selalu menyampaikan bahwa Polri tetap melaksanakan ya apa yang namanya tugas pokoknya, memberikan pelayanan, memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat untuk menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya.
Baik, kita harapkan premanisme seperti yang tadi ya diinstruksikan oleh Kapolri ini betul-betul bisa diberantas dan juga memberikan kepercayaan yang lebih meningkat lagi bagi iklim investasi di tanah air. Terima kasih Pak Erdi, Kombes Pol Erdi Caniago, Kabak Penum Divisi Humas Polri sudah bergabung di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.